Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Safati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karomah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Syekh Abdullah Mubarak Syekh Kiamat Sohibul Fatajul Arifin radhiyallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Yang dimuliakan Allah, insyaallah semua yang hadir ini bisa sampai ke tempat ini, semuanya itulah pertolongan Allah kepada kita. Makanya kita patut bersyukur, apalagi kita ketahui kurang berapa bulan lagi kita sudah memasuki bulan puasa. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur semua sampai bisa menghitung bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Para jamaah ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memiliki satu pengetahuan yang paling mudah, yang paling gampang, ya, yang selama ini banyak sekali mengatakan pengetahuan yang kita amalkan ini sulit. Sehingga informasi daripada ilmu tarekat dan tasawuf itu banyak orang nggak berani belajar. Karena dengan syarat-syarat yang sangat berat, harus syariatnya kuat dulu, harus alim dulu, habis talqin harus ujlah dulu, tidak boleh makan banyak, tidak boleh tidur banyak. Jadi akhirnya kesannya belajar tarekat itu sulit. Nah, ternyata setelah kita memasuki pelajaran ini, ternyata persyaratannya nggak ada. Persyaratannya itu cuma diajari oleh guru kita meluruskan niat, supaya yang kita amalkan berubah. Berubahnya itu dari niat. Kalau dulunya kita semua amalia sampai bangun malam pun, sholat pun banyak arahnya ke orientasinya ke dunia. Kan gitu ya? Nah, maka dirubah, disempurnakan oleh guru mursyid, oleh tarekat, orientasinya, kan gitu ya? Semua amal ibadah kita, bahkan seluruh aktivitas kita, orientasinya ke Allah. Maka niatnya ilahi karena Allah sendiri itu memberi petunjuk kepada yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Yang dikehendaki itu tahu kehendak Allah. Kehendak Allah yaitu tadi. Dia menginginkan ilahi anta maksudi. Atau kita melakukan sesuatu selalu karena Allah. Bukan berarti Allah itu egois, harus karena Allah supaya disembah, enggak. Justru karena Allah itu, Allah mau menolong kita. Untuk membackup kita. Bukan untuk disembah. Maka dari itu, dalil di syariat, masalah tidak aku jadikan manusia dan jin, kecuali ibadah, kalau di tasawuf, tidak aku jadikan manusia dan jin untuk ma'rifat, untuk kenal kepada Allah. Nah, untuk mengenal kepada Allah selama ini, kalau tidak bertarekat, sampai kapanpun kita tidak kenal. Karena kenal itu, pertama, tidak mudah. Terus kedua, ya, supaya kita bisa mengenal itu memang kita sudah punya niat.
Kalau tidak, selamanya yang kita pelajari bukan salah. Syariat itu bukan salah. Syariat sekedar memberikan informasi siapa Tuhan itu. Nah, maka dari itu Rasulullah SAW sendiri, beliau pada saat itu masuk ke gua itu tadi, dia mencari sebetulnya siapa Tuhan itu tadi. Belum kenal. Bahkan belum ada ayat-ayat yang memberikan informasi kepada beliau. Kalau kita alhamdulillah masih ada informasi, ini nggak ada sama sekali. Plus tambah buta huruf lagi. Jadi kesulitannya lebih daripada kita sebetulnya. Kan gitu ya? Nah, sampai mengenal Allah, enggak sampai seperti beliau, sampai beliau itu hujlahnya, toponya itu 15 tahun. Ya, sampean datang ke sini, ya, langsung diberikan apa yang didapat oleh Rasulullah pertama, yang dipelajari Rasulullah pertama. Maka saya sering menyampaikan Rasulullah itu yang kita tiru itu, ya, mulai Rasulullah itu belajar apa? Kita menirunya sudah dalam perjalanannya, sudah suksesnya kita tiru. Ya nggak bisa. Seperti sampean mau niru ini orang kaya tiruan, nggak bisa. Tapi tanya, sampean dulu jualan apa pertamanya? Kan gitu. Nah itu bisa kita ikuti. Lah kalau sudah sukses sampai mau ngikuti ya kan nututi. Yang kita mau suruh niru kan kalau disampaikan ikhlasnya, ridhonya, apalagi batinnya. Ternyata Allah memberi sen yang sering dibacakan di waktu Maulid, ya, contoh Rasulullah, contoh teladan bagi umat manusia, dan beliau itu di dalam kesehariannya, dalam segala aktivitasnya selalu ingat zikir kepada Allah. Itu dikasih sen itu. Jadi mulai beliau itu mempraktekkan zikir. Maka dari itu beliau waktu dia berkholat itu setelah 25 tahun mulai sampai umur 40 baru beliau itu disuruh baru pelajaran awal. Apa pelajarannya? Disuruh baca apa? Iqra. Suruh baca. Tapi beliau suruh baca nggak bisa. Dia mengatakan saya buta huruf. Memang buta huruf. Apalagi yang dibaca ini belum jelas. Banyak orang menafsirkan apa yang dibaca kitabnya belum ada. Padahal sudah ada. Cuma karena buta huruf biar ada juga yang nggak bisa apa-apa. Nah, maka dari itu malaikat membantu, maka dirangkullah beliau itu dibisiki. Disuruh apa? Disuruh menyebut-nyebut nama Allah. Setelah suruh nyebut, baru bisa membaca. Nah itu pinnya Pak. Kalau syariat dipakai itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kamu harus ingat dulu kepada Allah, atau sekaligus berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Nah, jadi disuruh menyebut-nyebut nama Allah. Itu pinnya. Langsung ibarat HP itu hitam, tidak ada tulisannya, karena sudah tahu pinnya, ting, keluarlah kalimatnya la ilaha illallah. Nah itu yang kata Rasulullah sendiri mengatakan, kalimat ini yang dipakai para nabi-nabi sebelum aku, sekarang aku memakainya. Dan alhamdulillah kita sekarang juga ikut memakainya. Sama. Nah setelah itu beliau mendapatkan tadi itu, dia bisa membaca, beliau turun menyampaikan kepada sahabat. Sampaikan, nggak ada lagi yang kata-kata yang terbaik tadi, cuma tiap ketemu sahabat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la, itu doa nggak ada lagi.
Nah, berarti yang dia dapat itu awal kalimat Makanya torekat itu, khususnya torekat Qadiriyah Naksabandiyah, itu meniru itu, mengawalinya semua itu dengan kalimat itu ditalkinkan. Jadidu imanakum bikasorti qaulillah, utuhkan dulu imannya, perbaiki imannya. Ibarat bangun pondasinya dibenahin dulu. Nah, beliau turun, sampaikan. Tapi sebelum menyampaikan, beliau itu masih ragu-ragu, bimbang dan ragu. Bayangkan, yang menalkin itu ya malaikat. Bayangkan, ujlah beliau itu 15 tahun Pak, turun naik tapi masih ragu-ragu. Ya, padahal beliau itu sudah al-amin, masih ragu-ragu. Kok bisa ya? Apa sebabnya? Nah, kita teruskan biar tahu nih. Akhirnya beliau stres. Dia menyatakan, kenapa engkau Muhammad? Waktu itu kan beliau belum diangkat jadi nabi, jadi istrinya memanggilnya Muhammad aja. Greges, stres. Baru diberi motivasi, diyakinkan oleh Siti Khadijah. Muhammad, enggak mungkin Allah mau mencelakakan kamu, enggak mungkin. Diberi keyakinan. Enggak mungkin, karena engkau salah satunya orang yang selalu menghubungkan silaturahmi. Selalu enggak diseleksi dulu, enggak diperiksa dulu. Nah, itu ragu-ragu, kenapa? Iya, saya didatangi seseorang yang berjenggot, gitu ya. Saya ditalkin, diajarin kalimat ini, benar apa enggak? Berjenggot tapi bukan Ustadz Ali ya. Nanti kira Ustadz Ali nanti. Nah, akhirnya beliau yakinkan. Masih kurang mantep. Kebetulan beliau, Siti Khadijah punya paman namanya Warokah bin Naufal. Ayo kita ke paman saya, dia itu ahli kitab. Maka merujuk ke sana, Nabi. Kita banyak orang torekat juga melingsi. Kalau sudah dapat, nggak perlu lagi, saya sudah langsung. Nabi aja masih konsultasi lagi, ini benar apa enggak, dicek lagi. Ya, itu menunjukkan, nah kita enggak kalau, wah, pokoknya langsung, gak guru-guru. Mimpi aja, wah, mimpi aja. Itu contoh sebetulnya. Nabi aja begitu. Kalau Gus Dur dulu pernah dapat langsung dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi dia terus cari, ini siapa yang di Indonesia? Langsung ke Pengersa Abah. Tabaruk ke sana menunjukkan benar apa enggak. Itu ada fotonya ya. Nah. Dalam keadaan ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Itu karena dia belum menyaksikan, belum merasakan apa yang disampaikan tadi, masih sampai ke ilmu saja, sampai informasi saja. La ilaha illallah itu ilmu, masih keterangan, tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang pengasih, tidak ada kecuali Allah. Informasi saja itu masih. Makanya kalau orang sering mengatakan, kalau kamu mengatakan la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, saya bersaksi juga Muhammad adalah Rasulullah Allah. Banyak orang sambil ngeledek apa, kapan kau nyaksina Allah itu? Ya tahu? Kapan? Kan itu masih kamu istilahnya masih mau menyaksikan sebetulnya. Nah itu harus ditindaklanjuti, harus diwujudkan. Kalau enggak, ya tahu? Hanya sampai di pengetahuan aja. Kalau Gus Dur mengatakan di kidungnya itu tur iso moco, iso dongeng, iso nulis nanti. Bakal sengsara nanti. Nah, maka dari itu dia harus untuk meyakinkan lagi, dia naik lagi ke atas. Nah, naik ke atas ini
Beliau sudah bisa membaca, tadi sudah bisa menerima pengetahuannya bahwa Allah itu segala-galanya, maha, 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 gitu. Ingin dibuktikan oleh beliau. Nah, berangkat itu beliau tidak lagi diantar sama malaikat. Beliau datang sendirian. Kalau tadi diantar, karena ini langsung mau bertemu dengan Allah, malaikat tidak ikut. Karena kalau ikut sampai ke tempatnya terbakar malaikat itu. Seperti halnya contohnya waktu Mi'raj Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, ayo. Wah, gak berani ya Rasulullah, kobong kamu nanti kan gitu. Nah, karena bahan bakunya yang beda. Ya, bahan bakunya apa? Bahan bakunya dia namanya malaikat itu cahaya. Bahan bakunya setan api. Bahan bakunya manusia tanah. Kenapa dia kata Allah lebih utama daripada makhluk lainnya? Padahal dia tanah. Nah, makanya setan jadi sombong. Ngiri, dengki, kamu tanah, aku api, jelas lebih tinggi api. Tapi lupa setan itu pertama-tama manusia itu dari tanah tapi ada plusnya. Plusnya itu kata Allah, ya toh, aku hembuskan sebagian ruhku. Nah itu plusnya yang tidak dimiliki siapapun. Ya, nah. Makhluk lainnya nggak ada, punya manusia. Makanya seluruh isi alam ini semuanya bertasbih, tapi tidak berzikir. Karena bertasbih itu cuma memuji, kalau berzikir mendekat bersama. Bedanya tasbih itu di mulut memuji, kalau zikir tempatnya di mana? Di hati, bedanya di situ. Kan gitu ya? Nah, setelah itu beliau bertemu, ya, sebelum bertemu beliau tidak melihat Tuhan. Lihat aku kata Allah. Bukan lagi suruh baca, suruh lihat. Ya, makanya orang yang menurut ilmu ujungnya bukan baca lagi, bukan pakai kitab lagi. Harus mencocokkan apa yang didapat, dia harus bisa buktikan. Kalau enggak terus ngilmu, debat terus nanti. Enggak selesai-selesai. Ya, makanya tadi disebutkan Qori tadi ya, di situ ayat disebutkan ya hadits tadi disebutkan. Orang-orang beriman, kapan kamu itu untuk khusyuk dekat kepada Allah? Serius untuk dekat kepada Allah. Nah, ini kedekatannya kurang. Ya toh, nah seperti orang itu diberi kitab juga, kitabnya terus dibuka, waktu-waktu yang senggang itu tadi tidak dipergunakan dekat kepada Allah, sehingga keilmuannya dapat, kedekatannya tidak. Nah, ini yang perlu dikaji orang-orang tasawuf itu, arahnya ke sana, dalilnya itu. Padahal arahnya tadi, kapan kamu serius untuk juga mengetahui kebenaran yang hakiki. Nah, orang dulu diberi kitab juga, tapi yaitu tadi waktu-waktu, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa demi waktu manusia rugi. Ya, rugi kecuali yang beramal soleh. Amal soleh itu mana? Amal soleh ini zikir kalau di tasawuf. Kalau di syariat amal soleh itu sholat, puasa, zakat, haji. Tapi amal soleh kalau disyariatkan itu tadi, tanpa amal soleh dari zikir tadi, maka rusak jadi amal salah. Ini sering saya ulang-ulangi. Seperti sholat, amal soleh. Bahkan sholat itu yang utama yang bisa diandalkan di akhirat. Tapi kalau kena fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, celaka orang yang sholat hatinya lalai. Jadi amal salah, terancam lagi. Nah ini masalahnya. Jadi amal soleh itu zikir. Bukan hanya sholat jadi ibadah kalau sudah zikir. Ya, seluruh aktivitasmu itu berarti jadi ibadah. Bahkan ibadah tanpa zikir, sahun, tidak jadi ibadah. Jadi tarekat itu membantu ke sana sebetulnya.
Bukan untuk cari karomah, bukan untuk cari, bukan. Hal-hal yang sangat penting yang kita di dalam ibadah itu rapuh. Maka ada dikatakan di dalam banyak orang beribadah itu rapuh. Ya, catatannya ada, ya, catatannya ada utuh. Karena malaikat itu tukang catat, yang dicatat itu di luar, dalamnya nggak bisa. Setelah dikomparasi ke dalamnya, tidak ada ismujatnya di dalam, tidak orientasinya ke Allah, habis. Nah, orang yang berdosa dicatat juga sama malaikat. Ini ahli neraka. Allah mengatakan aku tidak melihat dohirnya, melihat hatinya. Ternyata ada satu titik di dalam hatinya orientasinya ke Allah, zikir. Justru menghapuskan dosa-dosanya. Makanya orang yang mau masuk Islam, cuma kalimat itu aja sudah habis kalimat itu. La ilaha, langsung habis. Meninggal juga, ancamannya neraka. La ilaha illallah, habis. Kan gitu ya? Loh, dosanya banyak. Hatta dosamu sebesar langit dan bumi. Kalau kamu datang kepadaku, mengucapkan itu harus hadir. Aku buta, kata Allah. Yang tadi buta matanya, buta huruf ya, atau buta matanya, tidak bisa melihat ayat-ayat Allah, tidak bisa memahaminya. Setelah dia menyebut-nyebut, dia paham, dia bisa membaca. Nah, tadi tinggal menyaksikan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu tadi, dia harus membuktikannya. Dia datang lagi, bukan lagi membuka ilmu, tapi dia membuka mata hatinya yang buta tadi, supaya melek untuk melihat Allah. Maka kata Allah kan, yang buta itu, kamu ingat saya buta, tadi buta huruf, ini buta hati. Nah, makanya dibukalah hatinya itu tadi, kan gitu ya. Ya seperti kita kalau ditalkin itu dibuka mata hati kita. Dibuka hatinya, kata Allah, telah hadirkan aku. Disuruh hadirkan Allah. Setelah hudur Allah tadi, dia bisa melihat Allah. Cara melihatnya bagaimana? Apa wujud? Ya enggak. Cara melihatnya itu dirasakan. Karena melihat dengan dirasakan itu lebih akurat dirasakan daripada melihat. Seperti saya beri contoh air ini ya, kalau dilihat air putih, tapi bisa tidak, bisa keliru. Ada orang mengatakan ini kopi hitam, bisa keliru, bisa jamu. Tapi tanpa melihat, tanpa mendengar, tanpa informasi, kalau kita langsung meminumnya, langsung tahu ini apa kopi, apa susu, padahal nggak ada yang beritahu. Nah itu namanya melihat sejelas-jelas dan merasakan itu lebih daripada melihat. Jadi kalau melihat masih bisa tertipu. Walaupun sudah diberitahu, Pak ini kopi Pak, ini kopi Pak, kan gitu ya. Wah yang ngantar ini sudah ngomong kopi, warnanya juga hitam, yakin. Tapi bareng dia, loh kok keliru, kok pahit jamu ini. Oh ya Pak, sepurone keliru Pak, gitu. Tapi kalau kita minum, biar nggak ada yang beritahu. Umpamanya hadis tuh nggak pakai rawi sudah itu. Makanya wali-wali nggak tahu pakai rawi. Imam Ghazali itu kitabnya itu, ya ulama-ulama tasawuf juga hati-hati ihya itu. Banyak hadisnya dhaif, bahkan palsu. Ya memang begitu, orang akademisi memang gitu. Kalau wali-wali duduk katanya, aku ndelok dhewe lah apa. Kalau saya sudah tahu, masa tanya lagi. Apakah saya harus tanya kalau saya sudah tahu? Atau saya sudah tahu apa perlu diberitahu? Ya enggak. Makanya banyak orang syariat tidak memahami. Ya apa? Mas. Banyak didalilkan orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku dengan sunat-sunatku sehingga aku mencintainya. Perkataannya wes soheh ya no?
Nah orang yang mengatakan nggak ada dalilnya ya wajar, jangan disalahkan. Ya toh? Nah makanya tadi di dalam manakib guru kita jangan menyalahkan ulama sejaman, jangan memeriksa. Nggak mungkin salah, karena ulama itu rujukannya nggak mungkin yang buku Mahabharata itu, mesti Quran hadis. Masih Wahabi, masih Muhammadiyah, masih tidak mungkin buka kitab yani Quran hadis. Tapi cara kemampuan karena melihatnya ya tadi itu mungkin masih sampai di ilmu tadi, tidak ditingkatkan lagi. Nah makanya Imam Ghazali ini di sini saya membebas dari kesesatan. Nanti ini bisa dibeli murah kok, ini cuma berapa? 20.000 atau 25.000. Ini beliau menceritakan kronologisnya, dia sudah menjadi profesor ulama umur 36. Stres. Kok bisa stres Ustaz yang ulama? Oh Nabi ya stres kok ulama mana? Langsung balik. Nabi itu langsung terima wahyu iki stres ente mana? Imam Ghazali. Ternyata stresnya obatnya apa? Enggak ada lagi. Orang stres itu enggak tenang kan ya? Bingung. Obatnya ala bidzikri tatmail qulub, hanya dengan berzikir hati menjadi tentram. Ya wis mari. Lho saya mah bisa usu. Orang nyumbang masjid, bayar zakat saya enggak bisa. Anak di rumah kepingin ini nggak bisa nuruti sepenuhnya, kan gitu ya. Jadi tolong Pak Kiai, saya didoakan supaya juga saya bisa sempurna ibadah saya seperti orang-orang yang lain tadi yang kaya-kaya itu tadi. Jadi saya bisa zakat, bisa tes. Amit. Air. halo 1 2 3. Saya lanjutkan ya, santai aja ini tak dongengnya wis. Ngaji dalil pegel pisan. Kan ceritanya gitu, sampaikan dengan hikmah dan cerita. Nah, ini tak ceritani. Jadi ini datang, akhirnya kayak-kayaknya kan bener ya. Nah, kayak-kayaknya. Makanya harus, jadi tasawuf itu ngetes bener enggaknya di tasawuf baru bisa. Ibarat sama bikin perahu. Ya, gimana ngetesnya biar seimbang, apa bocor apa enggak. Itu harus masuk di air dulu. Kalau dari cemplung no banyu dhisik gak iso. Ini juga syariat itu harus cemplung no dhisik nang tasawuf baru tahu nanti. Ya toh? Bukan salah loh, bukan, tapi enggak sempurna. Nah, contohnya Nabi Musa ya negara Khidir itu bener. Wong perahu kok dibolongi api-api. Pemane orang miskin. Kalau sampean waktu itu ada, pasti sampean ngilokno Khidir, melok-melok ngilokno Khidir waktu itu. Kalau sampean waktu itu bersama Nabi Musa. Tapi ternyata di dalam belajar ilmu tasawuf itu beda dengan belajar syariat. Kan begitu ya? Jadi dalam ilmu tasawuf itu istilahnya dalilnya kalau kamu belum bisa dekat sama Allah, cari orang yang dekat. Bukan urusan pinter, supaya kamu ikuti jalan orang-orang kembali kepada, makanya itba, tidak ada basul masyail. Ikuti aja, ikuti itu amalkan aja. Nanti hasil amalan itu yang menjawab. Jadi kan dalilnya ada. Barang siapa mengamalkan yang dia ketahui, ditambah yang tidak ketahui. Syariat ditambah ilmu, tapi kalau tarekat enggak, ditambah keyakinan, ditambah husuknya, ditambah semangatnya. Kan bedanya di situ.
Makanya orang tarekat itu ilmunya zikir aja, nggak ada. Zikir aja zikir. Hampir tidak ada pembahasan, tidak ada basul masyail. Nah, dari hasil zikir itu nanti terproses. Tumbuhlah sabarnya, tumbuhlah keyakinannya, tumbuhlah imannya. Itu otomatis. Makanya semua orang bisa, karena tidak dibutuhkan pandai lagi. Dibutuhkan dia bisa istiqomah. Jadi keluar sendiri, ibarat tanaman tadi. Kalau sudah tanam bibitnya, keluar sendiri dahannya, keluar sendiri daunnya. Bukan kita mengeluarkan zikir itu nanti mengeluarkan keyakinan, kehusukan, keikhlasan. Nah, sementara kita disuruh untuk itu, ya toh, tapi disuruh dipaksakan, tidak kuat. Nah, contohnya jangankan kita. Untung Allah memberi contoh, ada ulama besar Imam Ghazali sama Syekh Abdul Qadir Jani, dua itu sebagai contoh rujukan bisa. Sekelas beliau aja, kan gitu ya. Nah, ujung-ujungnya beliau dimuliakan manusia, tapi di hadapan Allah dia merasa tidak punya. Sehingga beliau belajar lagi. Ternyata yang dipelajari nggak ada. Kata gurunya, kamu belajar apa? Wong semua yang kamu lakukan, sholat, puasa, semuanya soheh semua. Tumannya sohe, baca Qur'annya sohe, nerakanya sohe, cuma tempatnya yang nggak sohe. Ada kepentingan orientasinya kebanyakan tidak ke akhirat, tidak ke Allah. Dia sendiri menulis begitu. Jadi hampir orang kebanyakan, seperti saya dapat informasi dari teman-teman yang sekolah di Kairo, di mana-mana itu banyak sekali tesisnya bagus, tapi banyak yang nggak sholat. Nah ini juga, nah jadi ini datang Pak Kiai tolong, kayaknya bener ya. Padahal kalau dipikir ngapain orang melarat-melarat itu minta kaya, supaya ini alasannya bangun masjid, supaya bisa zakat. Enak sampai tidak dituntut bayar zakat kok bingung. Kecuali sampai dituntut ngunung, tambah yang dikasih kaya itu bingung bayar malah itu. Tambah banyak tambah bingung karena nilainya besar. Punya 10 miliar sampai harus bayar 250 juta. Aduh, mikir. Nah, itu yang bahaya, keliru. Ya itu. Maka saya ilustrasikan itu. Ya itu, kalau orang punya 100 juta, bayar piro? 2,5 ya. Nah, enteng sih. Ya itu. Padahalnya orang yang nggak memahaminya seakan-akan yang bayar 250 juta ini banyak, padahal sama aja nilainya, kan persentasenya sesuai kemampuan. Wah, iku bayar wakeh ku lebih dia monggo Pak, monggo Pak, tuane didawakno oleh 250 juta, iki cuma 2,5 juta wis biasa wae, padahal nilainya sama. Nah ya, coba sekarang sampean punya teman, sampean peluang, dia punya 1 miliar, Pak aku nyelepo 500 juta Pak, pakai, gak berani dia ngasih, jalui separuh ndak berani, tapi ada sampean kalau punya uang 100.000, nyelepo duitmu 50, wah nih sampean kiai, padahal podo separuh nih. Jadi orang yang sedikit ini, makanya sampai kenapa Rasulullah mengatakan orang yang miskin itu masuk surga lebih dahulu, itu nggak ada beban. Yang terbebani itu orang yang kaya. Apa? Ya, orang yang kaya. Nah, dia nggak banyak dituntut sama lo. Saya mau lihat, buat apa hartamu? Ya, mboten nggak punya. Ya wis. Mau diperiksa, nggak ada. Ilmunya apa? Mboten enten kula cuma sholat tok ngene, ya wis. Bareng kiai mbek wong sugih. Iku wis gepuki. Iya, itu 500 tahun baru bisa masuk. Bayang, nyapa milih melarat atau milih sugih? Sampean pasti milih sing sugih. Masih kari-kari menubu. Kenapa kok bisa ndak milih yang itu yang lebih baik? Karena imannya belum sempurna. Sampean nggak bisa. Jadi percuma aku ngomong biar tahu nggak bisa lebih baik.
Iman sampean dinaikkan biar nggak dikasih tahu bisa. Nih kelebihan tarekat itu di sini. Biar sampai nggak tahu bisa. Masih wero gak iso. Loh, mana mungkin ulama itu kan tahu ilmu banyak, makanya ada ulama itu berarti nggak bisa. Nah, tarekat itu membantu. Masih gak ero bisa. Kan gitu ya. Karena apa? Kalau sudah imannya bagus itu otomatis tuh ya tuh langsung Allah memberikan kekuatan untuk bisa melakukan. Makanya kalau Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman itu ngongkon. Tidak mungkin Allah nyuruh yang nggak bisa itu. Kalau sama tidak beriman, gak iso Pak, masih takon ndak, makanya udah diceluk baban ngono. Ukurannya iman tauhid, makanya tarekat itu cuma itu yang digenjot. Zikir jahar untuk kekuatan iman, utuhnya iman. Zikir khafi yang di dalam untuk pembersihan tauhid. Wes mari. Dua itu modal kerjanya. Ya toh. Ya, proyeknya mana? Ya sholat, puasa, zakat, haji itu. Iki ngomong proyek, doa bondoe gak ono. Sholat ke puasa ya uang. Ini bondoe ini iman tauhid ini. Makanya tarekat itu wis ikut tok ngajine. Sampean balik-balik ngaji ngene ikut tok ae. Karena banyak yang masalah dari situ. Contohnya Imam Ghazali, saya belum ngerti masalahnya di situ. Nah, akhirnya orang ini tadi alasannya kayak bener. Nah, ada contohnya Salaban itu kan ya. Sama kan Salaban ngomong, saya daripada begini saya kepingin zakat supaya di masjid itu wiridan bisa lama. Ini gimana? Rasulullah sarung saya cuma satu, istri saya telanjang di rumah, saya harus pulang ini. Kalau saya diberi nanti kecukupan, pasti saya bisa melakukan lebih daripada yang zakat, masjid. Kaitannya benar ya. Tapi kenyataannya, ojo sampai bayar zakat. Takonang masjid ya wis gak iso. Itu contoh bukan dongeng mau tidur itu. Masih dipakai aja sama orang sekarang. Kiainya sampai senjaluk podo aja akhirnya. Siani ngiyani pisan. Ini sohe ini. Ini amalkan. Nanti bisa kaya raya. Ini udah YouTube pakai kiai YouTube. Ya rojak, ya rojak. Soge. Imannya tidak terbina. Jadi apa duit? Pakai masih ya. Bener tapi istidrat kan begitu ya. Makanya hati-hati kalau tidak paham itu kayak-kayaknya, karena yang memberi kiai juga kadang-kadang, terus Quran juga soheh itu. Tapi ya itu tadi orientasinya kemana itu yang nah, makanya orientasinya dengan zikir ini orientasinya alladzi yaskunallaha qiyaman wa qu'udan, dudukmu berdiri terus. Baru nyambung, baru nyala semua lampu-lampu ini kalau nyambung. Kalau enggak mati semua, tak kipas anginnya mati kabeh. Makanya bedanya orang berzikir dengan tidak itu seperti orang hidup dengan orang mati. Begitu jauh bedanya. Nah, maka dari itu terulang-ulang, kayaknya banyak paham. Didatangi hanya untuk kepentingan dunia, kan gitu ya. Sebetulnya enggak masalah, ya toh, asal ya toh dunianya juga gitu dibuat untuk kepentingan akhirat. Nah ini dunia toh. Nah kalau untuk kepentingan dunia aja apa? Nah, kena di surat At-Takasur, hanya untuk bermegah-megah sampai masuk liang kubur. Rugi, kini gak mati, yang mati. Nah, para iwan dan awan yang dimuliakan Allah, kembali kepada tadi Rasulullah SAW setelah naik lagi Pak, disuruh apa? Hadirkan aku, kata Allah. Nah, langsung dia hudur kepada Allah, langsung dia bisa makrifat kepada Allah. Kalau didalilkan yaitu ihsan. Dia
Seakan-akan melihat Allah, kalau tidak melihat dia harus yakin bahwa harus dilihat. Kalau sudah dilihat terus, diperhatikan terus sama Allah, kekurangannya pasti akan dicukupi sama Allah. Seperti kita kalau bisa melihat anak kita terus fokus, kita bisa ngawasi apa ya? Ada lubang di situ kita bisa ngasih tahu, ada kekurangannya kita bisa mencukupinya. Tapi kalau orang nggak paham, wah gak enak diawasi ini, gak iso ya opo. Nah itu orang beriman memang tidak suka, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau orang beriman minta diawasi supaya kekurangannya langsung. Nah, kan begitu ya? Nah jadi zikir itu termasuk supaya kita diawasi itu apa? Kita termasuk bertawakal kepada Allah. Zikir itu setelah tawakal, segala kekurangannya aku akan backup. Itu pentingnya, bukan untuk Allah itu disembah, bukan. Allah tidak sembah, gak nambah kekuasaanku atau ya toh? Gak disembah ya tidak mengurangi kekuasaanku, tidak nambah. Cuma Allah menjadikan bertanggung jawab, seperti halnya kita kepada anak kita aja bertanggung jawab. Sampai belum punya anak, masih dalam kandungan, pasti sudah menyiapkan segala-galanya. Keluar, siapkan ininya, siapkan ininya. Manusia aja begitu, Masya Allah yang kaya raya nggak menyiapkannya. Tapi kenapa kadang-kadang kita nggak dapatkan, kesulit mendapatkannya. Seakan-akan Allah itu tidak bisa mencukupinya. Karena minggat itu tadi. Anak kita kalau minggat ya apa? Kalau di rumah kayak di surga, masih nakal-nakal didik, mesti dilayani mbek wong tua. Oh biasa seneng pecel, ndak njaluk isu-isu melek wis ana pecel. Padahal wareke rada beler. Tapi kena di rumah. Ya, kalau minggat ikut orang lain. Melek ngene, gak ono pecel. Pak kok ndak seperti di rumah saya kok ada pecelnya. Nyambut gawe cak disejak ngono. Soro dhisik. Tapi kalau di rumah baturu bang glundung ngono. Kita sama Allah juga begitu. Ya toh? Jangan jauh dari Allah. Kita apalagi kekurangan ya toh? Nanti di backup, diberitahu sama Allah. Nah, maka dari itu kita berusaha seperti Rasulullah tadi, dia sudah mengenal Allah, ya, baru beliau itu yakin. Ya. Bukan lagi ilmu yakin, ainul yakin naik ke hakul karena menyaksikan langsung dan merasakan kasih sayangnya Allah, merasakan kemurahan Allah, merasakan keadilan Allah. Ini kita enggak cuma terus dongeng tok ae, Allah itu pengasih, penyayang, adil. Tapi kita enggak merasakannya. Lama-lama kita bukan yakin, kupur, kok gak cocok ini. Padahal aku sembahyang wis ngene kok sing ngene ae. Iku tanggoku gak sembahyang ngene-ngene kok. Jeje kok enak kabeh ngono. Wong kafir anake ganteng-ganteng, sukses-sukses. Pinter-pinter Yahudi mana tambah pinteran mana. Kok gak cocok ngene. Nah, ini. Bahaya tambahan itu. Karena ndak kenal. Ya. Nah, maka dari itu Bapak, zikir itu untuk mengenal Allah. Nah untuk kenalnya pasti kata Allah sendiri kamu tidak bisa. Maka kalau belum bisa dekat sama Allah, cari orang yang dekat, pakai wasilah, nggak bisa enggak. Cari orang yang dekat kepada Allah. Kenapa harus mencarinya? Karena untuk mencapai sesuatu itu kadang-kadang apalagi yang sulit membutuhkan pengetahuan dan butuh waktu lama. Ya. Nah, sedangkan Allah tidak semua orang itu punya kesempatan, punya waktu, atau pinter. Padahal itu sama-sama hamba Allah. Makanya inilah keadilan Allah itu di situ. Cari orang yang dekat kepada Allah, kamu tidak bisa. Seperti sampai tadi yang nggak pernah ke sini, aku gak aruh, aku benteng di. Ada orang yang sering sini, ya ini melu aku aja. Biar sampai merem itu sampai. Makanya saya katakan ulamanya ulama tuntunan, bukan tontonan, kan gitu. Jadi sampai dituntun, masih bodoh, masih picek, masih dituntun, sampai. Enaknya di torekat itu gitu. Makanya masih maling, masih bajingan, kalau Sunan Kalijogo, iso dadi wali. Dadi kiai, gak iso. Enggak, ya, buka kitab. Dadi wali, buka hijab, selesai.
Karena dituntun oleh para wali. Nah, akhirnya beliau sudah meyakini, turun beliau menyampaikan lagi kepada sahabat tadi, yaitu ada rukun lagi satu, ternyata rukun ihsan. Nah ini nggak pernah dimasalahkan. Banyak sekali saya tanya di pondok orang, rukun iman berapa? Berapa? 6. Jauh. Rukun Islam berapa? 5. Tahu? Rukun ihsan meneng kabeh. Itu baru rukun yang 1. Maka 1, 6, 5. Nah, jadi rukun ihsannya seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak yakin kamu ingat rukun ihsan itu 1 itu. Nah, dari ihsan ini kamu menyaksikan, baru kamu dikatakan benar-benar menyaksikan, benar-benar beriman. Kalau kamu belum menyaksikan, masih katanya rawinya mana, ngono mana, jarene sopo. Terus ada yang ngomong ini bid'ah, ini benar-benar, tapi ini ada yang tukang bohong ini, jadi bid'ah belum sempurna. Lah kalau sudah insaf, yang bohong ya apa? Ya, kalau Sayyidina Umar, oh jangan, Sayyidina Umar ini tidak boleh mengeluarkan rawi karena bajingan dulu, tukang mateni anake. Kalau sudah insaf bagaimana? Ya, nah itu masih dikaji lagi, karena itu kan rawi-rawi itu kan ijtihad manusia itu masih, ya. Nah, maka dari itu kita menyaksikan langsung. Nah, ihsan tadi imannya jadi kita nggak terpengaruh lagi kalau udah mengatakan, rasanya sudah tahu bahwa orang ngomong manis, bahwa ngomong kecut, bahwa ngomong apa, kita sudah nggak berpatokan lagi, langsung kita dengan rasa ini tadi. Jadi nggak tolak-tolak mana, bah ngomong ini, bah surbane tumpu pitu ngomong, iki surbane tumpu pitu, sekolah ngomong, nggak bisa. Saya langsung melihat sendiri, saya langsung merasakan. Ini namanya hakul yakin. Nah, tarekat itu arahnya ke sana. Nah, untuk menyelesaikan tadi itu ilmunya ditaruh. Nabi Musa jangan ngomong, jangan buka kitab, buka mulutnya nggak boleh. Ikuti aja aku. Nanti semua yang kamu lakukan terjawab. Nah, itu yang namanya ilmu laduni itu. Bukan buka kitab lagi, buka hijab. Nah, makanya yang dipakai kalau ilmu untuk kecerdasan intelektual pakai mata ini, untuk kecerdasan spiritual buka mata ini. Yang buka kuncinya ada di mursyid kamil mukamil yang sanadnya sampai ke Rasulullah, dapat izin dari sono, bukan kita yang milih. Sampai mau milih ulama sedunia ini berapa ulama, gimana milihnya? 15 abad sing ndio bingung sampean. Tapi ini dipilihkan dari Rasulullah mengatakan, ya tahu barang siapa melihat aku berbahagialah dia, bahagialah orang yang melihat terus itu. Setelah aku meninggal ikuti sahabatku yang mendapatkan hikmah, sahabat tabiin, ujungnya di mana? Nah, ujungnya itu pegang erat-erat, gigit dengan geraham pun jangan dilepas lagi. Itu ujungnya, itu ulama penerus anbiya mursalin, waris. Itu pangkatnya apa? Bukan kiai lagi. RA radhiyallahu anhu itu dia diridhoi dan diridhoi oleh Allah. Kok bisa mendapat pangkat itu? Karena makomnya mutmainnah, bahkan lebih dari itu. Ya. Nah, itu kita ikuti. Nah, kebetulan di Pondok Pesantren Suralaya ini ujungnya itu di guru kita Syekh Ahmad Syabil Wafat Abdul Arifin radhiyallahu anhu itu. Nah, maka dari itu setelah ihsan tadi imannya sudah kuat, dua-duanya ini ihsan itu ditempuh dengan riyadhah. Dengan mujahadah, Pak. Nggak pakai kitab lagi. Ya, namanya kalau kan, makanya zaman dulu langsung disuruh uzlah, itu maksudnya begitu. Nah, jadi dengan mata hati ini, dengan membersihkan hati ini, nanti sampai mencapai tingkat-tingkat orang-orang yang arifin itu tadi. Nah, sehingga itu pun sahabat itu 10 tahun, Pak. Bukan main-main. 10 tahun baru turun perintah sholat, puasa, zakat. Setelah turun, karena imannya sudah bagus, tauhidnya sudah bagus, sami'na wa ta'na, selesai. Ininya belum bagus, sami'na wa ta'na, tangkeme tok. Makanya sampai tadi sebutkan
Orang Badui datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami sudah beriman." Bengong Rasulullah. Katanya koyok-koyok ini opo ngomong beriman. Malaikat bisi, katakan Muhammad, iman belum menyentuh. Belum menyentuh. Dia masih tunduk. Ya toh? Maka sampaikan suruh menyempurnakan imannya supaya tidak mengurangi pahala yang akan diberikan. Nah, kenapa? Dia masih berislam. Ya sholat, puasa, zakat dilakukan. Tapi iman belum menyentuh. Nah sekarang juga kita kan begitu. Kalau melihat orang sudah sholat, puasa, pasti beriman. Padahal itu bukan, itu masih berislam. Makanya banyak kejadian orang lain melihat bingung, kita sendiri melakukan bingung. Kok tahu Ustaz, saya berapa kiai datang, bahkan habaib pernah datang ke rumah saya. Ustaz kok tidak cocok Ustaz. Semua puasa sembarang dilakukan. Tapi tidak membekas sama sekali. Ya tahu. Nah, kenapa? Pondasinya tadi iman tauhidnya cuma dapat ajarannya cuma diimbau saudara-saudara harus kuat iman, saudara-saudara jangan menyembah berhala, jangan syirik. Mulai cilik wis ikut tok ae nggih. Tak bisa. Jadi bangunannya itu rapuh. Kalau nggak ada angin salah, kalau ada angin baru ketahuan. Begitu juga orang-orang yang kelihatannya alim tadi, setelah ada angin baru kelihatan. Loh, apa yang salah? Sholatnya bagus, semuanya bagus. Tapi kok ada angin sih rubuh. Kita kalau kena ujian baru ketahuan. Bingung. Contohnya balik lagi ke Imam Ghazali, setelah diuji bingung. Ternyata masalahnya cuma setelah ditalkin, pondasinya diperbaiki, karena dalilnya sudah tahu juga, tapi nggak tahu caranya. Ya, di dalam diri manusia ada seperti kalbu, kalau itu rusak semua. Kalau itu baik semua. Semua tahu dalilnya. Ibarat kita diberi senjata, tapi nggak tahu nggak ini, bagaimana? Senjatanya canggih, tapi cara makainya nggak bisa. Setelah itu diajari cara makainya bisa, tapi nembaknya luput terus, nggak latihan. Ya ratoh dulu, ada proses. Nah itulah torekat itu ke sana. Jadi semua yang bisa dilakukan ini, dua ini harus lebih kuat dulu. Pondasinya iman sama tauhidnya. Jadi tauhidnya itu jadidu imanakum bikasbillah ilaha illallah, la ilaha ill. Siapa yang banyak baca kalimat la ilallah? Ya orang torekat tiap sholat la ilaha illallah. Kalau sampai tidak bertorekat, ngenteni tahlilan sampean, baru mau la ilallah sampean. Kan gitu. Ya kan orang mati ya enggak. Nah ini. Nah kemana Ustadz? Subhanallahnya, alhamdulillah, alhamdulillah akbar. Dari dulu begitu. Nah, jadi nggak masalah lagi ya. Kan ini sudah biasa, subhanallah, alhamdulillah. Kemana ini? Saya sampaikan, ya. Ini juga zikir. Bahkan subhanallah, alhamdulillah dianggap zikir. Saya mau tanya, sampai sedekah itu zikir, semua zikir. Tapi yang Abdul zikir mana? Yang Abdul. Kenapa? Jadi katakan Abdul, seperti saya katakan tadi awal. Ada enggak kalimat yang bisa menghapus dosa orang seumur hidupnya langsung hilang? Ada kalimat lain enggak? Ada enggak kalimat lain itu tadi? Selain la ilallah bisa mengharapkan api neraka jahanam? Enggak bisa. Nah. Jadi Allah itu memberikan itu bukan salah, itu bukan. Jadi ada tahapan. Ya. Jadi bukan salah. Seperti Allah juga, itu ada tahapan memberikan pelajaran. Taurat, sempurnakan dengan menjabur, sempurnakan dengan Injil, sempurnakan dengan Quran. Kenapa enggak langsung Quran aja? Yang Abdul. Ini baik, kata Allah. Allah ingin akhir harus lebih baik. Jadi enggak salah, ini kita kadang nyalahkan lagi orang, enggak salah. Nah, itu begitu, ya paham ya?
Nggak paham misalnya dewe, kurang zikir berarti. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau ada yang bertanya kemana subhanallah alhamdulillahnya, tadi sudah mengkristal di situ Pak. Makanya saya beri ilustrasi, ya, baca subhanallah, artinya apa? Maha suci Allah, bisa diartikan maha besar Allah? Maha besar Allah punya arti sendiri. Allahu Akbar. Satu arti Pak. Tapi kalau la ilaha illallah, tidak ada yang suci kecuali Allah, tidak ada yang mulia kecuali Allah, tidak ada yang kuasa, semua 99 masuk mengkristal, makanya dikatakan Abdul. Ya, saking Abdulnya, enggak obat, saking mandine. Barang siapa akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, jannah, hatta dia pencuri penjinah sekalipun. Jadi bukan berarti enak berzina apa loh. Itu pengertiannya, penekanannya, bahasanya saking mandine gitu. Sampai yang separah itu pun bisa selesai, apalagi yang ringan-ringan. Ya toh? Nah, itu menjadi dasar kenapa para nabi-nabi zaman dulu semuanya memakai itu. Barang orang torekat, la ilaha illallah. Apa itu? Itu 10 tahun Pak ngelatihnya itu. Kene baru ditalkin oleh seminggu. Ustaz kok dorongan apa-apa Ustaz? Wong kuncupnya aja belum kokol, njaluk buahnya sampean itu. Nah, itu. Ada lagi yang gini, sajeki aku belajar torekat iki biasanya dodolan laris kok malah gak laris Ustaz ini. Biasanya rezekiku lumayan, saiki aku tambah melorot deh. Bahkan hampir bangkrut Ustaz. Nah, ini bingung ya. Saya bilang jawabnya rodok soro itu. Karena udah kebiasaan, biasanya di kiai wiritan itu tambah soke. Loh ini kok tambah melarat nih. Padahal aku bandani manakipan, hataman. Loh kok tambah melarat. Terus saya sampaikan gini, nah tahu enggak kamu? Di surat Al-Hadid itu sebutkan semuanya itu ono catatan misalnya. Jadi sampean masih enggak melok torekat, sudah waktunya waktu catatane melarat, tetap melarat masih enggak bertorekat. Cuma untungnya apa? Sampean melarat karena imannya bagus, sampean enggak stres. Saya untung, coba wis melarat. Imannya gak ono gendeng plus gendeng namanya. Nah itu keuntungannya, sing sugih yang ngono. Alhamdulillah sajake mertrekan laris Ustaz. Masalah rezeki terus menerus. Sampean masih gak bertorekat tetap sugih. Tapi mek gak bertorekat sampean sugih, gawe maksiat, bahil. Karena sampean itu bertorekat, sugihne jadi dermawan. Ya apa sampean itu? Ya toh, ndak percaya mana? Kan itu ya, itu salaban mana? Bisa rezekinya itu manfaat. Justru rezeki yang diberikan mengantarkan dia masuk neraka jahanam. Purun sini ngoten. Nah, kan banyak nggak diceritakan itu, ditutup-tutupi. Ya itu nggak jelas. Niki Quran sohe niki. Sampai namalkan. Kalau saya, maka saya sering katakan di kajian saya, kalau orang kaya datang kepada saya, kadang-kadang biasa kayak minta perusahaan supaya maju dan sebagainya, wajar datang ke itu. Kiai, ndak, aku ndak nduakno. Masalahnya minta nduakno iman sampean gak apik, saya gak maksiat, aku melok nunut ngono-ngono. Jadi gimana Ustaz? Dan mana kan sugih njaluk sugih, marah Allah kon tomak kon ngono. Dilokno. Jadi gimana Ustaz? Ya digandakan. Gimana gandakan? Gandakan dengan anak yatim, fakir, miskin. Nggak pakai minta itu, janji Allah pasti diberi 7 kali 100. Ya, kalau minta wis sugih dilokno tomak kon masih tak kayak gunung mas pengeluru jalur telu sampai mati kon baru selesai iku. Hadise ono iku Rasulullah. Jadi masih minta ini ndak minta tapi menggandakan, ada janji Allah itu pakai itu. Kan gitu ya. Nah,
Jadi aku tidak gelem duakno, diduakan imannya supaya kuat. Ya, imannya supaya kuat, tauhidnya sama bersih, tidak lagi diberikan pencerahan pakai ilmu, tapi diberikan satu metode caranya supaya imannya utuh, ya toh, berkait dengan yang lain supaya tauhidnya bersih. Itu, nah setelah muncul itu, ya prosesnya itu mudah mencapai takwa. Kalau sudah takwa, steril semuanya. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Ya toh, segala kesulitanmu aku beri jalan keluar, kesulitan apapun. Steril, tidak pakai minta itu. Dan ada rezeki yang tidak duga-duga datangnya kamu tidak mengetahui. Tidak pakai minta, itu janji Allah yang tidak mengingkari janji. Rezekinya juga tidak bisa dibaca sama tidak dari level mahfud, enggak. Level mahfud saya dihintip sampai setan ngertu malaikat ya weru. Ya toh, kalau ini ada di sisi Allah, enggak ada yang tahu. Nah, pada satu saat yang tidak duga-duga ini karena kebutuhan kita itu datang. Bentuknya bukan uang tok, ini rezeki lah duit tok ae. Ya toh. Coba saya kan sama keminru kon milih sing ndi. Ono duit 10 miliar di padang pasir, ambek banyu sak gelas, milih ndi sampean? Ayo milih duit lah krenger. Wong kadang-kadang kene ya toh gak iso ngoyahe perlu ngedol omah, duwe dibuak kepingin metu ya. Rezeki itu bukan uang aja, keliru sampean. Nah, jadi ini pemahamannya supaya yang kita lakukan ini steril gitu loh. Mau apa mana itu Mbah YouTube itu, waduh, referensinya dari kiai juga ini, tapi ya itu kasihan sampean nanti. Ya toh, padahal lewat takwa tanpa minta. Tanpa minta, ya. Nah, jadi kesimpulannya seperti saya belajar sama guru saya, cuma disuruh zikir. Torekat kita ini torekat zikir. Zikir. Sudah saya sering ulang-ulangi supaya sampai juga bisa meniru. Bah, gimana ini bah? Sekarang saya begini, zikir. Semua zikir. Bah, kok sering banyak ustaz? Zikir. Alhamdulillah bah, sekarang saya sudah maju, usaha saya zikir. Loh kok jaga zikir doa. Jadi semuanya itu maksud Abah, senang dan susah, lapang dan sempit itu supaya jadi ibadah itu dulu. Itu keinginan Tuhan, tidak aku jadikan untuk ibadah. Keinginan Tuhan barang tahu, Allah memberi petunjuk pada yang dia kehendaki, yang kehendaki siapa? Yang tahu keinginan Tuhan dulu dipenuhi. Baru Allah beri petunjuk yang selanjutnya. Ini apa? Bukan keinginan Allah, keinginan siapa? Tidakkah kau melihat orang itu menuhankan hawa? Keinginan nafsunya yang gak dikei. Itu namanya salah jurus, salah asuhan itu. Ketokane bener. Setelah diteliti, ibaratnya begini. Sampai makan. Wah, alhamdulillah ya bersih ya. Kok dhisik? Mata ini melihat, coba pakai Sri Konto atau coba itu. Makanya orang-orang yang bersih hatinya itu bisa melihat yang orang nggak lihat. Kan gitu. Nabi Musa aja nggak bisa melihat kejadian yang dikatakan kok perahu ini dirusak itu. Padahal dirusak itu untuk menolong yang orang itu. Jadi Nabi Musa itu benar tapi tidak menolong. Benar tok. Benar duk dalil. Tapi prakteknya nggak bisa nolong. Kan gitu ya. Nah, karena ada firman Allah yang mengatakan begini Pak, yang ini ya perlu dikaji, belum tentu yang kamu katakan benar itu. Atau baik di balik itu ada keburukannya. Belum tentu yang buruk menurut kamu di balik itu ternyata ada kebaikan. Kan itu samar Pak, nggak bisa. Maka saya kalau berdoa, ya Allah tolong aku ya Allah. Begitu sulitnya aku sudah melihat yang baik, tapi di balik itu saya nggak tahu. Apa kata Allah? Salamu dewe kok enggak mikrot kon.
Niki ndelok sebelah iku garo kon, munggah lak ketok. Jadi kita zikir naik ke atas, ada di sisi Allah. Nah di situ bisa melihat, makanya Rasulullah Mi'raj itu dilihatkan semua. Ini dilihat semua, bahkan yang belum ada isinya dilihatkan sudah. Padahal surga itu neraka belum isi, tapi sudah dilihatkan ada. Nah kita ya gitu, nah Mi'raj itu, sholat itu maksudnya tanpa zikir ya enggak Mi'raj namanya. Nah maka sampai ke sana, sampai ke tinggi di pesawatnya kita bisa melihat semuanya, jadi wawasan kita bisa luas. Maksudnya itu, ya makanya saya bilang zikir guru saya tadi ternyata tidak dijawab itu. Begitulah cara torekat tasawuf itu mengajarkannya. Kalau dijawab Pak, jadi ilmu lagi, ya tuh hasilnya halusinasi. Kalau ini kamu zikir itu kerja. Jadi tanaman itu sirami, makanya harus ada ataman, manakib, sirami. Bukan halusinasi lagi. Kalau sampai tanya dulu buah mangga itu manis, ya halusinasi, karena sampai tidak punya mangganya, cuma dikasih tahu manis. Tapi kalau tanaman tadi disirami sampai nanti memiliki, langsung merasakannya. Nah, wah bener. Makanya disuruh, Abah sering kerja, zikir. Sampai jangan berhenti, sampai dia berbuah. Nah ini kebanyakan terhalang juga, belum berbuah sudah berhenti. Nah, belum sampai yakin berhenti. Misalnya sama sedekah, caranya kata sedekah itu diganti, ya toh. Tak tahu sampai kesusuan, kok enggak ono merelerane, kok enggak cocok ini. Jangan terus sampai terbukti. Boleh minta bukti sama Allah. Nabi Ibrahim jadi nabi minta bukti, ya Allah saya sudah yakin. Untuk lebih yakin berikanlah saya keyakinan yang penuh. Nah, terus dikasih sebab musabab. Kita juga begitu. Kalau enggak bisa. Nah, keyakinan itu yang harus kita miliki. Yakin itu setelah kamu bertemu dengan Allah, telah merasakan apa yang dijanjikan sama Allah, baru hakul yakin. Tidak ada jalan tempuhnya kecuali mendekat diri kepada Allah. Sampean mau yakin dengan pacar sampean itu? Gak bisa turun dikawin. Dapat informasi tok. Iku pacarmu ngene. Masya Allah. Tapi sampean pasti ragu. Iya tak bener tak. Rabian kula weruh. Sama Allah yang ngono aja didongeng itu. Rabian Allah ijab kabul talqin. Dekat sama Allah. Kalau sudah dekat di mana kamu, di situ ada aku baru. Kalau enggak, di mana kamu sholat baru ada aku, apel jenengeku. Duhur apel, mari ketemu Allah, pisah maneh, apel. Engko asar ketemu maneh. Nah enggak teko ya enggak ketemu. Tapi kalau sudah diijab kabul di mana ada kamu, di situ aku. Ya kita sampai ditunjukkan rahasianya, sampai yang tersembunyi pun disampaikan. Tapi ada aturan antara manusia aja, ada rahasia di rumah tangga tidak boleh disampaikan kepada orang lain, apalagi rahasia suami istri, ya atau apalagi rahasia kepada ketuhanan. Kalau mengeluarkan Siti Jenar yang mengeluarkan istri, ya sama al-halat, bunuh Pak, halal darahnya, tak boleh. Nah siapa yang tanya? Jadi ngajinya gak balik-balik mana engko, wis gak takon-takon mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Hadrat Syekh Kiai Haji Ali Hanafi Akbar yang sangat kami hormati, wa sami'na wa ata'na, dan juga para alim ulama, para kiai, para asatid, para ibu nyai, para ikhwan, para hadirin hadirat yang sangat saya hormati. Mohon izin Pak Kiai, kami ingin bertanya. Kami dari Ikhwan Bangkalan tadi
Pak Kiai menerangkan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat adatnya di dunia, tapi bisa dirasakan lewat rasa, bahkan bukan dengan ilmu yakin, bukan dengan ainul yakin, bahkan bisa dirasakan dengan hakul yakin. Dengan hakul yakin itu bahwa kita berwahdatus syuhud, al-jamal, al-jalal. Apakah di wahdatus syuhud, al-jamal, al-jalal itu merenung sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Yang kedua Pak Kiai, pada kami berzikir ismuddat, tiba-tiba kami bertemu dengan saya sendiri. Jadi saya pernah bertemu dengan saya sendiri. Bahkan yang saya sendiri itu mengajak sholat berjemaah. Yang satunya jadi imam dan saya sendiri menjadi makmum sampai selesai. Dan kami mohon petunjuknya itu Pak Kiai. Yang ketiga, pada saat kami berzikir ismuddat, kami pernah didatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan kami mengatakan kami tidak percaya kalau panjenengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, takutnya syaitan yang menjelma. Terus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa saya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka lihatlah hewan yang meninggal itu kamu bilang hidup ya hewan, bilang gitu. Dan kami mengikuti petunjuknya tersebut. Saya bilang, mengatakan kepada hewan yang meninggal itu, yang mati itu, hiduplah ya hewan, bilang gitu. Saya ya makhluk ya hewan. Lalu hewan yang mati itu langsung berdiri. Nah, dan kami mohon petunjuknya Pak Kiai, mohon arahannya. Terima kasih. Syukron, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di tasawuf itu bukan lagi cari pahala. Karena pahalanya sudah melampaui batas, mau apa lagi? Sesungguhnya dunia seisi-isinya itu lebih baik di sisi Allah. Jadi apalagi kamu dengan kalimat la ilaha itu, kalau yang 7 petala langit, 7 petala bumi, lebih berat kalimat la ilaha illallah. Cek jaluk mana sakmono akeh. Itu enggak diminta, udah diberi masalahnya. Makanya tinggal kita itu seperti halnya, makanya ya Abu Bakar Siddiq itu kalau disyariatkan itu miskin itu. Abu Bakar, si siapa di dalam rumahmu? Enggak ada, tinggal Allah dan Rasulnya. Wah, apa itu? Kau nak mana? Dono entek wes tinggal. Nah, itu bukan pakai ilmu lagi. Kalau pakai ilmu salah, itu bid'ah itu. Nabi tidak pernah ngajari gitu. Nabi itu kalau di syariat itu di Quran sampai jangan terlalu boros, jangan kikir supaya enggak menyesal. Ini ndak ono, nah dalile juga ono. Nah, maka dari itu orang-orang khusus yang tidak menginginkan surga lagi. Bahkan surga itu apa? Duwe ae dhewe gak nginginno. Tapi kamu mengatakan miskin. Padahal soge, ibarat saya ilustrasi, pane sampean, Mas sampean ono apa maneh? Dah ono maneh, domaku kari jeraganku tok ini ngono. Kira-kira ya apa? Nah Allah tinggal Allah dan Rasulnya jeragane ngono, nggih. Ya itu lebih segala-galanya. Kan gitu. Makanya ada riwayat cerita-cerita ada raja yang dermawan, semua minta rakyatnya dikasih. Minta rumah dikasih, minta. Ada orang tua, karena dia sudah janji, minta apa itu tak kasih. Orang tua itu, saya minta apa? Rumah. Mboten, romfil ndak, jaluk dikawin dari mana. Loh, sampean ya apa?
Karena kalau saya rumah apa kan saya sempat dapat sebagian, kalau sampai kawin saya dapat semuanya. Makanya hijrah juga begitu ya. Kalau hijrah dengan Allah dan Rasulnya, nah itu kamu akan dapat semuanya. Kalau hijrah ada satu tujuan, ingin wong wedok, ingin cuy, ya boleh ikut tok. Jadi pengertiannya makanya kalau sudah orang itu sudah berzikir seperti Rabi'ah, bukan sombong. Nilai dari surga neraka itu kecil kalau sudah di sisi Allah, Pak. Makanya dia bisa meninggalkan surga, apalagi meninggalkan kekayaan yang di dunia tidak seberapa. Kan dia sudah merasakan ya toh di sisi Allah lebih nikmat, lebih segala-galanya. Nah kita cuma tahu dalilnya ya gak wani masih weruh. Dan jangan coba-coba bambung teman sampean. Makanya jangan mengikuti, tapi Allah menyuruh, guru kita menyuruh ibaratnya masih jadi daun ya di daun, tapi ada yang sudah menjadi buah. Jangan berhenti sampai. Jadi dengan sendirinya otomatis nggak diminta. Ya toh. Bahkan diberi pun ya toh, kebanyakan tidak menerima karena dia. Makanya surganya beda. Orang-orang surganya yang orang-orang begitu nggak ada bidadari, nggak ada bidadarinya, nggak ada kolam susunya. Ya toh, sampai dikeiku gak gelem sampean. Pasti njaluk sing ndak bidadarinya. Lho kak goblok dah wong-wong para wali itu. Bukan goblok. Kan gitu ya. Karena dia merasakan melihat Allah bersama Allah lebih daripada bidadari. Nah sampai masih ndelok bidadari tok, tapi nang Allah ndelok sik durung. Jadi milih yang itu. Makanya kelasnya itu kelas di bawah itu. Jadi yang paling tertinggi itu nggak ada di situ bidadari, nggak ada kolam susu, nggak ada, ya toh. Nah itu maksudnya begitu. Jadi semata-mata dia bisa melihat Allah seperti melihat bulan purnama, itu yang diinginkan. Tapi uang mesti wara gendeng itu jadi ngono. Nah itu dasar dalilnya ada. Bukan berarti kamu itu tadi salah, bukan. Tetapi kan kalau kamu bisa gitu itu lebih baik. Jadi jangan kita positive thinking dulu, ya toh. Kamu nggak salah, benar, ini juga benar, tapi ya toh, ini pasti lebih baik, ya gitu. Ya, itu jawabannya. Terus mimpi-mimpi sampai yang tadi didatangi itu tadi, ketemu apa? Syekh Abdul Qadir Jalani dan sebagainya. Nanti ini ngiri semua, kok saya Ustadz datang ke saya, kok saya nggak ketemu Ustadz, itu kok ketemu, padahal sama-sama zikirnya. Ya, nah tak kasih rumusnya yang top sekali sampean. Kalau saya sama Abah Anom, belum pernah Abah itu ngomong sama saya ketemu Nabi Khidir, enggak pernah. Enggak pernah, sekali aja ngomong 45 tahun saya enggak pernah Abah ngomong ketemu. Tapi saya dengar banyak orang kok ketemu. Apa salah gitu ya? Akhirnya saya diberi jawaban sama Abah. Li, kata Abah, ya, Nabi ada di mana sekarang? Di sisi Allah. Semua mulai Nabi Adam itu sekarang posisinya ada di sisi Allah. Kan gitu ya? Terus kalau kamu berzikir, rohanimu ada di mana? Di sisi Allah juga ya. Kamu sudah masuk ke dalam orang pilihan Allah, kamu di situ, bukan Nabi Muhammad. Mulai Nabi Adam sampai guru-guru orang soleh ketemu semua. Tinggal kamu itu ketemu itu lumayan kumpul, tapi belum merasakan, belum melihat. Tapi lumayan wis kumpul. Ya, seperti orang buta, ya toh, dia nggak melihat, tapi dia kalau kumpul merasakan, ya toh. Nah, melek tidak merasakan melindi, ya toh. Iku wayu tapi tidak ngerasano, cuma delok toh, tiwas ngiler ini. Jadi rasa itu luar biasa. Jadi kamu itu bukan lagi hanya ketemu Rasulullah. Dalilnya itu kamu bersama orang-orang yang kawan yang terbaik itu, yaitu para nabi, para syuhada, itulah teman sebaik-baiknya teman. Nah, rohani kita aslinya itu sudah di sana, sudah masuk dalam orang pilihan Tuhan, sudah tercatat di situ. Ya itu saya mengatakan aku catat ya iku.
Dicatat sampai masuk ke dalam orang pilihan Tuhan itu. Nah, jadi nggak pakai minta, otomatis. Nah, tinggal sampai kalau kurang mantap ya diihsankan aja, sampai harus merasakan. Kan gitu ya, seperti tadi diihsankan seakan-akan kamu dilihat sama Allah. Kamu tidak tapi kamu yakin bahwa kamu dilihat. Kamu yakin kamu bersama tapi kamu belum melihat. Bisa melihat itu butuh riadohnya 13 sampai 20 tahun. Istiqomah. Wis dak popo masih kang lo tapi ngerasakno lah wis enak. Ya pantas saya mungkin itu duduk wali, duduk nabi lumayan. Nah ini loh. Jadi di Torekat Abah itu hampir itu begitu. Saya juga dulu, ya apa ini? Sampai masalah karomah juga begitu. Bah, di mana-mana Torekat karomahnya hebat-hebat, bah. Sini kok gak tahu no karomah. Takut saya jikir sudah takut tambah pusing, ngono tau, bah. Saya gini kok gini, masalah doa. Ya toh? Kan lain-lain itu ceritanya karomah semua lu. Ono sing iso ngene, ono sing iso ngene. Di Suralaya kok gak ono gitu ya. Biasa-biasa aja. Nah, padahal yang paling karomah itu kita. Apa karomahnya? Ya. Kamu di sini tidak bisa dibakar. Ya toh? Wah, karomah. Tapi di sana dibakar ya gak karomah. Ya toh? Jadi istilah karomah itu apa? Yang ini ya, tak kasih tahu ya. Sebab orang ini sering ngomongnya nggak komplit. Coba yang diceritakan, ya, ngomongnya itu ada yang disembunyikan. Nabi Ibrahim itu kuat tauhidnya, dibakar tidak bisa. Kan itu ya. Waduh karomah. Nabi sama lagi, Nabi Musa tak terkalahkan dia kan. Pokoknya semua disebut hebat-hebat. Ya toh, Nabi Sulaiman dia bisa menundukkan jin. Kan gitu. Tapi daun sing wani cerita Nabi Soleh, Nabi Zakaria gak wani. Nabi Zakaria digeraji. Gak wani. Kalau cerita itu semuanya. Jadi orang itu dikira akhirnya orang itu belajar kesaktian. Lah sing nabi podo nabi ini sing disembelih. Berapa nabi yang dibunuh? Kok tidak cerita? Takut sampean nanti bilang, loh kok nabi disembelih, kok tidak ditolong sama Tuhan? Tambah bingung sama jawabnya. Padahal disembelih itu justru itu ditolong itu. Kenapa sahabat dibunuh? Gak sakti. Ada orang tanya, Ustaz, kok di sini wali-wali dulu sakti-sakti? Gak mempan dibacok. Iki sahabat konco nabi dibacok kabeh. Ya, kan repot jawabnya. Kalau diceritakan itu milih sing iki dok ini wali-wali, artinya nyontoh wali, nyontoh karomah itu. Yang istilahnya diselamatkan Allah, yang orang itu tidak pernah mati, orang itu tetap hidup, tidak pernah mati, itu orang yang justru disembelih itu. Yang syahid itu siapa yang mengatakan mati? Orang yang syahid. Musuhnya tak belekon, kapokmu kapan? Di Tuhan bisa nulung. Dijawab sama Allah, siapa yang mengatakan mati? Orang-orang syahid itu. Dia tetap hidup, tetap nikmat. Aku kamu tidak paham kon, bodoh kon. Yang saya turuti Allah apa orang tadi? Kan Allah yang kita ikuti. Sopo sing warna mati? Dia tetap terima nikmat. Nah, jadi kita jawab begitu. Jangan Nabi Ibrahim tuh nyiki gak jawabannya bingung. Jawabannya itu siapa yang mengatakan mati? Loh kok sampai ngomong mati? Saya nuruti yang bicara Tuhan, bukan ente. Tuhan yang punya. Kita jawab tidak mati. Sampai saya fisiknya pun, ya toh, utuh tanah aja nggak berani makan. Ulat karena steril. Full Allah steril. Nah, jadi istilah karomah itu Pak, istiqomah. Dia bisa melaksanakan semua itu dengan tertib itu istiqomah. Nah tentang karomah itu saya beri contoh, kita juga bisa mencapai karomah yang luar biasa asal kita bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah, bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Apa ada karomah itu? Maka saya ilustrasikan Nabi waktu itu disuruh, Nabi Musa disuruh menghancurkan, menyampaikan kebenaran kepada Nabi Musa. Sampaikan Musa,
Tidak berani. Tidak, wedi aku. Kasih tungket, takut. Dikasih temen Nabi Harun, takut. Ya Allah, saya ndredeg. Wis kayak doa, Robis rohli sodri, wis komplit. Kasih takut. Ternyata Nabi Musa ini cerdas. Makanya, Musa, kenapa kamu takut? Kan kamu bersama aku. Ya niku, kula mburu niku. Bersama niku. Kalau sudah bersama Allah, kate tungket gak apa-apa. Kate Nabi Harun gak apa-apa. Kate duo gak apa-apa. Karena Allah sudah berjanji, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu sudah jangan di langit di bumi tidak bisa memberi mudorot. Itu karoma. Kalau di langit mudorot itu yang mana? Bukan memberi mudorot ruhannya, imannya, bukan fisiknya. Kalau sudah sampai waktunya, hatta kamu kebal di dalam benteng, mati itu hancur. Tapi iman ini fisiknya utuh, imannya mati. Kebalik. Nah, justru hidup itu maka kita masih bisa menerima nikmat di akhirat. Kalau sudah mati ya, ibarat orang sakit aja jangan sampai mati. Gak bisa menerima nikmat sudah kan itu ya. Apalagi mati. Nah itu tadi. Makanya dengan berzikir itu kita sudah karomah. Ya, jadi jangan bukan fisik, lupa ya, bukan fisik. Kan gitu ya. Nah, karena mati itu ada ketentuannya. Sampai-sampai hatta kamu dalam benteng yang kuat sekalipun, bukan kepala lagi dalam benteng yang kuat, tidak bisa ditembus apa-apa, tidak dikejar. Kamu nanti sudah waktunya keluar dari benteng itu mencari orang yang membunuh kamu. Kan gitu ya? Nggak bisa, karena ada cerita juga orang itu. Dia dapat informasi, dia sudah mau meninggal. Nah, malaikatnya datang, minggat dia ke India, mana jauh nang India deh. Menghindar. Tapi kebetulannya dia tidak ngerti, padahal tulisannya meninggalnya di India. Jadi tepak wes dhewe moro dhewe ngono. Malaikatnya gak bingung mana goleki ngenteni nduk kono ae mari lak teko deh. Nah kan sedikit kita perlu mengaji hakikat supaya kita nanti tidak bingung. Kan gitu ya, tapi hati-hati bicara hakikat seperti Bapak tadi, hati-hati. Nanti jadi fitnah, maka tidak boleh kita menceritakan Miftahul Ghaib itu secara terbuka jadi fitnah nanti. Ya itu sifatnya pribadi, kalau mau ditanyakan tidak secara umum tapi secara pribadi. Nah nanti fitnahnya gitu. Ono sing ngono jadi ngono. Nah ini ndak ono sing cerita saya tiap hari ketemu Rasulullah. Emangnya kalau kita kesama Rasulullah terus ya apa ente? Zamannya Rasulullah sing ketemu Rasulullah jadi dajjal. Zaman Rasulullah tuh banyak yang ketemu Rasulullah dari dajjal, apa tahu mimpi mana, tidak menentukan, ya gitu ya. Kalau kita kaji lebih dalam tidak menentukan. Ibaratnya sampean misalnya gini ya, ini permainan dahir kan tidak bisa ditebak. Ada orang mati tepak sujud di masjid, pasti sampean waduh ahli surga, mesti ngono. Ya, kan ya. Nah kok bisa tahu sampean ahli surga? Karena mati di masjid. Jadi kalau sudah di luar mati disembelih, bahkan ada orang zalim, rusak orangnya, sakit di kampung situ, buahnya di lapangan, tidak ngerusoni gini, rusak biar mati di lapangan dia, ya toh, saking rusaknya wong kampung tidak suka. Setelah itu dia, ya Allah ya Rabbi, saya tidak punya istri, saya sudah tidak namping saya, anak enggak. Saudara enggak, orang manusia juga enggak, ya Allah. Tinggal aku sendiri dengan Engkau ya Allah. Aku yakin kepada Engkau ya Allah. Dia ngomong gitu aja. Ya toh. Saya yakin kemurahan-Mu itu ya Allah, ampunan itu lebih daripada segala-galanya. Dia memuliakan Tuhan, dia meyakin Tuhan. Karena Engkau sudah mengatakan ampunanku lebih utama daripada azabku. Dengan sedikit pengetahuan itu langsung dia mati husnul khotimah. Coba orang alim gitu. Padahal aku sembahyang, lu kok ini Allah mati juga itu bahaya. Tidak paham. Akhirnya orang kepala kampung dimimpi, ada wali meninggal di situ, adusono, sopol, parahnya mereka, loh sing dibuai iki bajingan iki.
Jadi istilahnya begini, ibarat orang yang berdosa tadi, karena dia mentauhidkan Allah. Seperti tadi, makanya disitulah kemurahan Allah. Akhir hidup seorang dengan la ilaha illallah, atau dengan perkataan meyakinkan seperti yang dikatakan itu, sama dengan hakikatnya la ilaha illallah, jannah, Pak. Tapi surganya siji itu sing kelas siji, Pak. Bisa-bisa kepastiannya masuk surga, tapi kadang-kadang lah gimana, Ustadz? Mungkin lewat neraka. Dihisap dulu. Tapi kan lumayan ada kepastian. Ya. Ya itu tadi. Nah, makanya ada kelas-kelasnya, ada juga. Nah, itu yang dikatakan Allah, Ridwan, deloken itu di dalam neraka. Mungkin ada setitik iman orang iku entasen iku. Ya. Bareng celeng kabeh awake. Diobong, mlebu surga isin, Mbak, apa mana ana stempel itu kene, Mbak. Mantan ya. Tapi berhubung didelok kok akeh bidadari, nyelonong ae akhirnya. Nah, inilah, Pak. Jadi di situ kita berbicara, orang tasawuf itu selalu berbicara kemurahan Tuhan, Pak. Tapi kalau enggak orang tasawuf, rokok, bid'ah, dolalah, neraka. Akhirnya orang hidup ini enggak bisa cinta sama cek kerengnya Allah itu. Sampai ada pertanyaan, cek sadis ya Allah itu. Orang itu takut karena diceritai yang serem-serem. Mau mendekat takut, ya itu karena enggak sempurna. Mau lari juga takut, bingung. Tapi kalau orang sufi kan terus di sini, waduh, Masya Allah, aku masih punya peluang, aku ingin dekat, aku ingin cinta. Ada kesan itu, dakwah itu begitu. Ojo sing serem-serem ngono ae. Saya pernah ditegur dulu sama orang ceramah gitu. Pak, kok ngerokok tok ae, Pak, dari ngono. Ternyata saya dikelirukan supaya saya evaluasi, oh ya memang. Ternyata orang sufi itu berbicara ya tuh, sampai ceritanya 100 orang itu aja ya. Dengan orang biasa, bukan orang hakikat ya. Enggak bisa kamu bunuh orang 99. Bunuh satu aja dalilnya sama membunuh dengan orang satu dunia. Apalagi 99. Enggak bisa toh. Ya benar toh. Benar, Pak, tapi tidak menolong. Bacok ae mesisan 100. Nah, datang kepada orang lagi satu lagi, itu ahli hikmah, Pak. Bagaimana, Pak? Bisa enggak? Bisa. Loh, dasarnya apa bisa? Kamu masih kecil dosamu. Loh, 99 kecil, Pak. Nah, orang ahli hikmah itu luas pandangannya. Sampai yang tahu Khalid bin Walid tahu berapa ribu orang, berapa ribu orang yang dibunuh. Umar bin Khattab itu membunuh orang sebelum masuk Islam berapa? Bahkan memerangi Nabi dan sahabat. Bahkan anaknya dibunuh hidup-hidup. Kenapa bisa? Jadi masih kecil itu. Nah, diberikan motivasi, semangat dia. Bisa. Kamu ke Mekah saja. Jalan ke sana. Ini syariat, sulit itu kalau syariat itu. Ya, bayangkan sampai dalile ikut untuk Surabaya melaku sampai nang kono. Kan gitu ya? Nah, kalau di tarekat langsung duduk di tempat saja. Ruhnya dibawa usul ke Allah. Hatta dosamu sebesar langit dan bumi, kalau kamu datang kepadaku akan aku selesaikan sebesar langit dan bumi juga. Tarekat itu yang sistematis, yang mudah. Makanya saya ditanya, adakah yang paling mudah, yang paling utama, yang paling cepat? Ya itu sudah ini. Nah, kalau yang mau cepat, nah makanya saya bilang Islam itu seperti kendaraan. Sampai ke Jakarta, ada yang senang naik bus, ada yang senang naik sepur, ya. Kalau Ustaz naik jet, loh kenapa Ustaz? Sudah ketinggalan, Pak. Sepur mana? Wah, ini jalan cepat yang kita miliki. Sampai-sampai isu-isu kiai ini ketinggalan. Lumayan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala ali
وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, sebelum dilanjutkan mohon perhatian. Kami diingatkan kembali oleh Umi untuk pengajian manakib yang akan datang, mohon berkenan hadir lebih awal. Kenapa? Jam 7 tepat manakib kita akan mulai. Umi tadi memperhatikan ikhwan wal akhwat masih ada yang datang jam 9 kurang 15 menit. Oleh karena itu diingatkan untuk manakib yang akan datang, mohon datang lebih awal. Demikian, terima kasih. Mohon selanjutnya barokah Fatihah disampaikan kepada almarhum Bapak Muhammad, almarhum Bapak Atim, Ibu Asyamah, Ibu Nasiha, almarhumah Falinda Ismiati, almarhumah Dinda binti Soekarno, almarhumah Nurjannah binti Sumiran, almarhum Haji Samsul Hadi Kertosono, almarhumah Ibu Kasih binti Ja'far, almarhum M. Adlan, Ibu Murtosiah, Abdul Rafiq, Abdul Munib, almarhumah Sri Hartini, almarhum Bapak Sirat, Bapak Ahmadi, Haji Umar Said, Haji Basuni, Haji Satuki, Mbah Karim, Mbah Syafi'i, Bapak Homsun, Ibu Jumriyah, Haja Buati, Ibu Satya, almarhumah Martuji, Ibu Jati, almarhumah Kiptiah Daibani Marwati, juga almarhum Bapak Sukardi, Bapak Budianto, Bapak Munawi, Bapak Abdul Qahar, Bapak Mugyi, Ibu Nurfadilah, Ibu Rohama, Ibu Hartini, Haja Sa'diyah, Ibu Timah, Haja Lili Nadhiro, almarhum Bapak Haji Kerto, Bapak Purbo Seryono, Bapak Karso, almarhum Bapak Soman, Ibu Kusmiati, Bapak Sidik, almarhumah Ibu Bai'ah, juga mudah-mudahan yang lain-lain, mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa dan kekhilafannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mudah-mudahan ditempatkan pada tempat yang layak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus kepada keluarga kita yang sedang dalam keadaan sakit, antara lain Ibu Hari Mojokerto, Titi Umiyati, adinda dari Pak Sutrismano Pasuruan, juga yang lain-lain, mudah-mudahan segera mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus kepada ikhwan wal akhwat yang punya hajat, antara lain Masita binti Haji Hasan yang sedang menempuh ujian, mudah-mudahan lulus. Juga Ade Evindo Deral Arden, kemudian Imro'atul Mukarromah binti Ustadz Maliki Thohir yang sedang menanti kelahiran putranya, juga yang sedang berulang tahun Muhammad
Muhammad Fahri Atar Rayan, juga Muhammad Amar Muzammil, Uci juga Bapak Sukaryono, ayahanda dari Bu Haji Rudi, kemudian Haja Sutarmi, istri dari Pak Haji Samsul, Kediri. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga barokah Fatihah khusus untuk Brahma, Rosik, juga Salsabila, juga Yogi Firmansyah, Haji Ahyat, juga Ananda Rozikul Munir, juga Ana Ata atau Ali Anom Mubarak, juga Uci Sabila Humairah. Semuanya mudah-mudahan qabul hajatnya, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, demikianlah seluruh rangkaian acara manaqib pada hari ini dapat kita sudahi. Terima kasih atas segala kerjasama dan perhatian Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti dengan hikmat kegiatan amaliyah manaqib ini dari awal hingga akhir. Atas perhatian dan kerjasama para Bapak Ibu sekalian disampaikan terima kasih, dan atas nama seluruh tim, para petugas, tim multimedia dan petugas manaqib yang lain serta para pengurus, bila terdapat sesuatu yang kurang berkenan, mohon kiranya mendapatkan maaf dan maklum dari Bapak Ibu sekalian. Akhirnya acara ini kami tutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, sekedar menginformasikan kembali yang ingin mendapatkan pembelajaran zikir, talqin zikir